Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Yasmin Istofa dari kelas B NPM 215020049. Di sini saya akan memaparkan materi kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan ekonomi makro. Pengertian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Setiap kebijakan bertujuan untuk mengatasi masing-masing masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Lalu ada pengertian masing-masing kebijakan. Kebijakan moneter. Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal negara demi mencapai stabilitas ekonomi. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarah perekonomian, mengubah penerimaan pengeluaran pemerintah. Lalu ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran, target dengan upaya meningkatkan efisien dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Lalu ada jenis kebijakan pada masing-masing kebijakan. Yang pertama ada moneter. Kebijakan moneter, ekspansi kebijakan ini digunakan untuk meningkatkan atau menambahkan jumlah uang yang beredar. Biasanya pemerintah menggunakan kebijakan moneter ekspansi ketika terjadi depresi ekonomi dan falasi kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Lalu ada kebijakan fiskal. Dari segi teori, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan indental. Dari segi neraca pembayaran, jenis kebijakan fiskal dari segi neraca terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Dari segi penerapan, jenis kebijakan fiskal dari segi intensinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Segi penawaran, kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran, target dengan upaya meningkatkan efisien dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Dalam kebijakan ini, pemerintahan mengendalikan tentuan kenaikan pendapat pekerjaan. Kebijakan ini membantu untuk menghindari kenaikan biaya produksi suatu perusahaan yang berlebihan. Lalu, ada instrumen kebijakan pada masing-masing kebijakan. Yang pertama ada moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu moneter langsung dan instrumen tidak langsung. Lalu yang kedua ada fiskal. Kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Nilai belanja negara dapat didukung dan ditambahkan sesuai kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapat dan pengeluaran. Jika neraca pembayaran neraca defisit, maka pemerintahan bisa mengeluarkan pengeluaran belanja di stok tertentu. Lalu yang terakhir ada segi penawaran. Mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisien administrasi pemerintahan, memberikan subsidi, dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Lalu ada contoh kebijakan. Yang pertama adalah moneter. Pengendalian inflasi saat inflasi tertinggi, artinya uang yang beredar terlalu banyak sehingga bank sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku bunga. Lalu ada fiskal. Di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau penundaan dalam kurungan waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melapor ke seluruh kekayaannya. Terus ada segi penawaran. Kebijakan segi penawaran agak menurun biayanya, pengeluaran biayanya, perusahaannya, dan menggalakkan perkembangan teknologi.
Lalu ada perbedaan kebijakan. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan pengeluaran belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan pemerintah target dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Kebijakan moneter, terus ada kebijakan moneter. Kebijakan diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang, pesat, maupun siklus ekonomi yang melambat. Lalu yang terakhir ada kebijakan yang fokus pada penawaran. Target dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisien, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Dalam kebijakan ini, pemerintahan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapat pekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.